Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari degenerasi, yang mana untuk soalnya yaitu maksimumkan nilai fungsi tujuan 3x1 ditambah 9x2. Nah, di mana di sini dengan kendala yang pertama yaitu x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 8. Kendala yang kedua yaitu x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 4. Dan kendala yang ketiga yaitu x1, x2 lebih besar 0. Nah, yang mana yang ditanyakan di sini yaitu tentukan solusi optimalnya dengan metode simplex. Nah, masuk ke penyelesaian. Untuk langkah yang pertama yaitu kita ubah model PL ke dalam bentuk baku dengan cara mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, ini kan yang awalnya masih pertidaksamaan, jadi nanti kita ubah persamaan dengan menambah variabel select. Kenapa? Karena pada kendala ini memuat pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Jadi kendalanya berubah menjadi x1 ditambah 4x2 ditambah s1 sama dengan 8. x1 ditambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 4. Nah, s1 dan s2 ini merupakan variabel select. Nah, untuk kendala yang ketiga yaitu x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian untuk fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 9x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 menjadi Z min 3x1 min 9x2 min 0s1 min 0s2. Langkah yang kedua yaitu kita membuat tabel simplex awal dengan cara memasukkan semua koefisien pada fungsi tujuan dan juga fungsi kendala ke dalam tabel. Nah, di sini untuk kendala yang pertama, yang mana kendala yang pertama tadi kita masukkan ke S1, yaitu ada 1, 4, 1, 0, dan 8. Nah, untuk kendala yang kedua, yaitu kita masukkan ke baris S2, yaitu 1, 2, 0, 1, dan 4. Nah, untuk fungsi tujuan atau koefisien fungsi tujuan itu dimasukkan ke baris Z, yang mana di sini min 3, min 9, 0, 0, dan 0. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu di sini periksa baris Z apakah semua nilainya bersifat positif atau lebih dari sama dengan 0, yang mana ini aturan maksimum. Jika tidak, maka tentukan kolom kunci, kolom pivot dengan memilih nilai negatif terkecil di barisan Z. Nah, karena soal tadi yaitu memaksimumkan, jadi kita lihat di sini terdapat dua nilai negatif. Jadi kita pilih negatif terkecil pada baris ini. Yang selanjutnya kita cari kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci atau angka kunci. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita cari kolom kunci dahulu. Tadi untuk nilai negatif terkecilnya yaitu min 9 berada pada kolom x2, yang mana x2 ini disebut sebagai variabel masuk. Nah, kemudian kita cari baris kunci. Ini kita lakukan pembagian nilai RHS dengan nilai pada kolom kunci. Jadi rasio atau kolom kunci didapat dari 8 dibagi 4, 4 dibagi 2 yaitu hasilnya 2 dan 2. Nah, kemudian di sini kan nilainya sama-sama 2 dan 2. Jadi kita pilih positif terkecil. Nah, misalnya di sini kita pilih salah satu saja, misalnya di baris S1. Nah, jadi S1 ini disebut dengan variabel keluar. Nah, kemudian kita cari angka kunci. Nah, angka kuncinya ini adalah perpotongan baris kunci dan kolom kunci, yaitu di sini adalah 4. Nah, jadi 4 ini adalah angka kuncinya. Nah, kita lihat pada rasio terlihat ada angka yang sama atau nilai yang sama. Maka inilah yang dinamakan dengan degenerasi. Jadi, pada tabel di sini degenerasi mulai terlihat nilai yang sama pada kolom rasio. Nah, jadi ini sudah diindikasi bahwa kasus ini adalah kasus degenerasi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tadi kan x2 sebagai variabel masuk dan s1 sebagai variabel keluar. Nah, jadi s1 menjadi x2, lalu nilai ini didapatkan dari semua baris dari S1 ini dibagi dengan angka kunci. Nah, jadi 1 dibagi 4, 4 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, dan seterusnya. Nah, didapatlah hasilnya yang ini.
Kemudian untuk S2 yaitu masih tetap, dan cara mencari S2 nya itu kita kali 1 dikurang 1/4, kemudian dikali kolom kunci yaitu 2. Nah, dapatlah hasil ini dan seterusnya. Kemudian untuk Z di sini yaitu didapatkan dari penyelesaian OBE. Nah, untuk langkah yang keenam yaitu di sini periksa baris Z, apakah semua nilainya bersifat positif atau lebih sama dengan 0, yang mana aturan maksimum. Jika tidak, maka tentukan kolom kunci, kolom pivot dengan memilih nilai negatif terkecil di barisan Z. Nah, yang mana di sini untuk barisan Z yaitu terdapat nilai negatif, tidak semuanya bernilai positif. Selanjutnya untuk langkah yang ketujuh yaitu yang mana karena yang pertama kita cari kolom kuncinya, jadi kita lihat di baris Z terlihat bahwa nilai negatif terkecil adalah min 3/4 berada pada kolom X1. Jadi kita buat tanda X1 ini sebagai variabel masuk. Kemudian kita cari lagi baris kuncinya. Seperti tadi RHS dibagi KK, dapatlah hasilnya 8 dan 0. Kemudian kita akan menentukan baris kuncinya. Nah, baris kunci itu kita pilih nilai positif terkecil. Nah, di sini ada 0 dan 8. Jadi nilai positif terkecilnya adalah 0. Nah, jadi inilah baris kuncinya berada pada baris S2. Kemudian angka kunci perpotongan kolom kunci dan baris kunci yaitu 1/2. Nah, X1 ini sebagai variabel masuk, sedangkan X2 yaitu sebagai variabel keluar. Jadi nanti di sini akan berubah menjadi X1. Nah, jangan lupa baris kunci yang ini kita bagi dengan angka kunci, maka dapatlah hasilnya yang ini dan seterusnya. Kemudian untuk X2 ini seperti tadi cara mencarinya. Nah, sedangkan untuk baris Z ini didapat dari OBE. Nah, yang mana sudah dituliskan di sini untuk lebih jelasnya. Nah, di sini juga nilainya sudah optimal. Nah, di sini kan periksa baris Z apakah semua nilainya bersifat positif atau lebih dari sama dengan 0, yang mana aturan maksimum. Karena nilai pada baris Z sudah optimal. Nah, ditandai dengan semua nilainya bersifat positif. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya sudah positif. Tetapi seharusnya di sini setiap kita melakukan literasi harusnya bertambah, tapi di sini tetap atau konstan. Nah, jadi di sini terdapat keganjalan pada RHEZ. Nah, maka inilah yang dikatakan atau yang menyebabkan suatu kemerosotan atau degenerasi. Baik, itulah contoh soal dari degenerasi. Bila teman-teman ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.